Now you're listening to Journalism Talks. Experiential learning to explore new form of journalism. Halo semuanya, kembali lagi di Journalism Talks Digital Journalism UMN. Sekarang di sebelah aku sudah ada Kak Sela. Halo Desi. Kak. Halo Kak. Jadi boleh nggak sih sebelumnya perkenalkan diri dulu, kuliah di mana, ambil jurusan apa, dan angkatan berapa? Halo, aku Sela Rizky. Kuliahnya tentu aja di UMN angkatan 2013 dan lulus 2017. Waktu itu di sini ambil jurusan? Jurusannya jurnalistik, multimedia journalism ya. Oke Kak. Saat ini kesibukannya apa nih Kak? Untungnya kesibukannya masih sesuai jalur dengan jurusan kuliah. Aku jadi reporter di salah satu media swasta yang mungkin saat ini juga lagi ramai di B-Universe gitu. B-Universe ini menaungi Berita Satu TV atau BTV dan juga berita1.com. Oke, boleh nggak sih Kak ceritain gimana awalnya bisa masuk dan bekerja di Berita Satu ini? Oke, kalau untuk di Berita Satu ini memang panjang banget jalannya. Aku sebelumnya udah pernah di beberapa media lain. Waktu itu ada loker dari Berita Satu dan lewat LinkedIn kebetulan dan langsung submit CV-nya di LinkedIn begitu. Dan untungnya juga karena udah punya beberapa background, portofolio aku memenuhi lah intinya di situ. Jadi sampai akhirnya masuk. Dan uniknya sekali di kantorku ini sekarang lagi mengadopsi news gathering 3.0 yang mana ini mengadopsi konvergensi begitu. Jadi tidak hanya untuk tampil di layar tapi juga dituntut untuk menulis secara untuk media online-nya berita1.com. Oke, ada nggak sih Kak suka dan dukanya saat bekerja di Berita Satu? Banyak. Boleh dong di spill. Oke, sukanya karena ke jurnalistik lagi, emang dasarnya suka di awal ya jurnalistik, bisa menjalani itu tentang kehidupan jurnalistik. Ya dukanya ada juga, ternyata kita tuh mikirinnya nggak hanya satu, apalagi posisinya sekarang konvergensi ya, dituntut untuk kecepatan dan memikirkan hasil outputnya itu kedua tempat gitu, untuk TV dan juga untuk .com. Itu yang masih aku pelajari sampai sekarang. Ya sukanya seru bisa balik ke jurnalistik, apalagi kalau kamu nih Desi tertarik untuk ke lapangan, itu bisa kita deket sama pejabat tinggi atau ke presiden, tapi kita juga bisa menyampaikan apa yang menjadi keluhan rakyat begitu. Contohnya paling simpel nih Des, kemarin tuh harga tomat ini lagi anjlok banget. 1 kilonya 5.000. Sebagai pembeli itu cukup murah ya, sebagai pembeli. Tapi untuk petani ini agak memberatkan karena dibanderol dengan harga yang cukup murah. Dan itu kita bisa sampaikan langsung ke para menterinya gitu, ke Menteri Pertanian dan juga Menteri Perdagangan supaya bagaimana nih solusi tengahnya bagi keduanya gitu, untuk pedagang nggak berat, untuk petani nggak berat, dan untuk pembelinya juga harganya tetap stabil gitu. Oh gitu. Oke Kak. Selain itu ya Kak, di UMN ini kan bukan cuma ada di jurusan jurnalistik nih, maksudnya belajarnya, tapi kan ada UKM-UKM-nya juga. Waktu itu Kakak ikut UKM apa sih atau organisasi apa? Sehingga yang itu bisa mengembangkan skill dan bakat Kakak di jurnal. Ke Women TV gitu. Terus juga aku ikut IMCOM. Sebenarnya pengen DKBM gitu, tapi ternyata salah satu calon potensial dari jurnalisme itu yang mengajukan tuh hanya aku. Jadi dibutuhkan sebagai kepala koordinator jurnalistik di IMCOM. Gitu. Di IMCOM jabatannya atau divisinya sebagai apa Kak? Kepala jurnalistiknya, menaungi tentang jurnalistik, dan pelatihan-pelatihan dan beberapa hal program-program jurnalistik yang diampu sama IMCOM. Dari UKM, organisasi yang aku ikutin, itu sangat membantu kita sih, apalagi nanti di lapangan begitu ya. Dari kita sosialisasi sama temennya, itu belajarnya dari situ. Ini ibaratnya pelajaran tambahan lah begitu, untuk kita nanti di lapangan selain mata kuliah yang diajarkan oleh dosen-dosen. Oke, selanjutnya pertanyaannya adalah pekerjaan di Berita Satu itu apakah terbuka untuk umum Kak? Apa ada syarat khusus?
Nggak ada, pas aku lihat background teman-teman aku juga nggak dari jurnalistik kok. Jadi yang lain nih, yang di luar jurnalistik bahkan juga ada yang backgroundnya IT, jadi reporter juga bisa kok. Gitu. Dan nggak cuma reporter doang gitu, nggak menutup kemungkinan. Ataukah kalian tertarik untuk menjadi di bagian IT ataupun konten kreator di sosial medianya Bi-Universe? Oke. Lanjut Kak, boleh nggak sih Kak ceritain pengalaman yang paling nggak terlupakan saat bekerja di Berita Satu? Pengalaman nggak terlupakan? Iya. Apa ya? Aduh kalau diginiin jadi nggak tahu nih. Mikir dulu, nggak terlupakan. Mungkin selama politik kemarin ya, selama pilpres itu ya, yang nggak terlupakan kita bisa nunggu seharian. Nah ini buat jurnalis-jurnalis muda harus memiliki sabar yang tinggi. Kayak nggak terlupakannya misalkan katanya mau dikasih tahu konferensi pers jam 1 siang oleh tokoh tokoh lah gitu ya, tokoh pejabat jam 1 siang. Kok kita tungguin sampai mau persiapan live jam 4 ternyata nggak ada juga. Sampai akhirnya itu jam 6 nggak ada juga gitu. Terakhirnya baru konferensi pers jam 7:30 malam. Oh my god. Jadi itu emang harus ekstra panjang sabar gitu dan tipsnya biar nggak kolaps ya kan, ngobrol sama teman-teman yang ada di situ biar lebih cair, minum air putih sih. Oke. Itu penting banget. Penting banget punya teman, jadi ada support system-nya ya Kak ya. Betul. Ngobrol sama teman-teman seprofesi sih gitu. Oke Kak, lanjut. Kira-kira ada nggak sih Kak kepikiran suatu hari nanti explore di bidang lainnya? Tertarik sih untuk konten kreator ya, kayaknya zaman sekarang ini lebih ke konten kreator. Tertarik sama isu parenting, kayaknya mungkin nanti kalau udah nggak jadi reporter bisa sebenarnya masih tertarik untuk dunia media karena emang dari dulu dari kecil sampai akhirnya ngambil di UMN jurusan jurnalistik emang mau bekerja di media gitu. Tapi untuk sektornya atau isunya beda. Kalau sekarang kan isunya nasional nih aku mungkin nanti akan tertarik di dunia parenting. Oke, kenapa sih Kak suka banget sama Jurnalistik? Iya, jurnalistik. Kayaknya dari kecil udah dicekokin nonton TV. Oh, gitu. Nonton berita dari kecil? Nonton berita, terus nonton ada stasiun TV juga yang menayangkan berita-berita soft news yang menarik gitu. Kayak explore perjalanan, kayak gitu. Terus yang tertariknya ya itu yang aku alamin, kita bisa ngobrol ke bawah dan ngobrol ke atas gitu. Jadi sebagai penyambung lidah dari masyarakat, dari rakyat gitu kepada pemerintah. Meskipun dari pemerintah juga nggak ngasih tahu atau nggak memberikan solusi secara langsung, tapi setidaknya kita bisa berguna bagi bangsa sih. Nasionalis sekali Kak ini ya. Itu sih yang gue pengen. Keren ya. Oke Kak, ada nggak Kak tips buat teman-teman mahasiswa yang mau kerja di bidang yang sama seperti Kakak? Tipsnya selama kuliah serap ilmu sebanyak-banyaknya, itu ternyata berguna banget. Terus ikutin segala organisasi yang ada, atau misalkan nanti ada event kepanitiaan ya, itu ikutin. Kenapa? Karena itu tuh ngebantu kalian banget untuk di dunia kerja nanti. Bagaimana kalau ditanya udah punya pengalaman apa? Oh, pengalaman dulu ngurus event kayak gini. Nah itu sangat kebantu, apalagi nanti wawancara sama HR ya. Itu terus jangan pernah takut sih, explore sebanyak-banyaknya aja kalau aku kayak gitu. Wow, tuh. Buat Soju, mungkin tips-tips dari Kak Sela ini bisa dicatat baik-baik ya, bahwa kita selama masih jadi mahasiswa baiknya adalah explore terus, karena di sini juga di UMN menjadi wadah yang baik bagi mahasiswa untuk terus explore dan mengembangkan dirinya masing-masing. Oke, segitu aja Kak untuk podcast pada pagi hari ini, dan see you Soju. Terima kasih Kak. Terima kasih. Terima kasih.